Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Fidela, dan di video ini saya mau membahas beberapa soal-soal matematika tentang statistika, kaidah pencacahan, dan juga peluang. Kita akan mulai dengan dua soal statistika. Soal pertama. Sukardi adalah seorang karyawan pada perusahaan tekstil yang bertugas menyimpan data kenaikan produksi selama 5 periode. Setelah dicari, Sukardi hanya menemukan 4 data kenaikan, yaitu sebesar 4%, 9%, 7%, dan 5%. Sukardi hanya ingat bahwa rata-rata hitung dan median dari 5 data itu adalah sama. Kenaikan produksi yang mungkin pada periode kelima berkisar antara, mari kita lihat pembahasannya. Nah, ini dia pembahasannya. Jadi kita sudah mengetahui kalau datanya itu adalah 4%, 5%, 7%, dan 9%. Ini sudah saya urutkan datanya. Rata-rata dari data-data ini sama dengan mediannya. Yang ditanya adalah kisaran kenaikan produksi pada periode kelima. Nah, ini jawabannya. Misalkan data yang hilang adalah X. Data yang tadi Pak Sukardi itu kehilangan, itu ada satu data, kita anggap X. Rata-rata sama dengan median. Maka 4 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 9 ditambah X per 5 sama dengan 25/5 ditambah X per 5 sama dengan 5 ditambah X per 5 sama dengan median. Jika nilai X minimum, maka mediannya akan bernilai 5. Bagaimana maksudnya? Kalau misalnya kita menambahkan data 1%, maka datanya akan menjadi 1%, 4%, 5%, 7%, 9%. Dan di kasus seperti itu, 5 lah mediannya. Namun, kalau X maksimum, mediannya akan bernilai 7. Misalnya, saya tambahkan data 10%, maka datanya akan menjadi 4%, 5%, 7%, 9%, dan 10%. Dan dalam kasus itu, 7 lah mediannya. Maka, rentang nilai median yang mungkin adalah 5, kurang dari sama dengan median, kurang dari sama dengan 7. Untuk median 5 akan diperoleh 5 ditambah X per 5 sama dengan 5, di mana X akan menjadi 0. Untuk median 7 akan diperoleh 5 ditambah X per 5 sama dengan 7, di mana X sama dengan 10. Jadi, rentang nilai X adalah 0, kurang dari sama dengan X, kurang dari sama dengan 10. Artinya, kenaikan produksi yang mungkin pada periode kelima berkisar antara 0% sampai dengan 10%. Maka jawabannya adalah A. Ya, kita pergi ke soal selanjutnya. Soal nomor 2. Cempaka telah mengikuti 4 tes matematika dengan nilai berturut-turut 3, 4, 5, dan 8. Cempaka harus mengikuti tes 2 kali lagi. Diketahui bahwa nilai setiap tes selalu berupa bilangan bulat dari 1 sampai 10. Jika salah satu dari dua nilai tes tersebut, ini dua nilai tes tambahan tadi, merupakan nilai sempurna, sedangkan nilai satunya lagi adalah nilai terendah, dan jangkauan 6 nilai tes tersebut sama dengan 1,5 kali rata-ratanya. Maka nilai tes paling rendah Cempaka adalah, ayo kita lihat ke pembahasannya. Ini dia. Data yang kita ketahui adalah 3, 4, 5, 8, 10, dan nilai X, yaitu nilai paling rendah yang sedang kita mau cari tahu. Jangkauan, atau saya bilang J, sama dengan nilai tertinggi dikurangi nilai terendah. 10, yaitu nilai tertinggi di dalam suatu ujian, dikurangi X, yaitu nilai terendah, itu akan sama dengan 1,5 kali dari rata-rata data. Oke, inilah cara menjawabnya. Jangkauan J sama dengan 10 min X, dan J sama dengan 1,5 rata-rata data. Maka J sama dengan 3/2. 3/2 karena 1,5 itu sama dengan 15/10 sama dengan 3/2 ya, kalau disederhanakan. Dikali 3, ditambah 4, ditambah 5, ditambah 8, ditambah 10, ditambah X per 6. Kita bisa mencoret angka 3 dan mencoret angka 6, sehingga
Jadinya per 2 di sini. Maka 10 min X, yaitu jangkauan, sama dengan 30 plus X per 4. Ini kalau di total hasilnya 30 plus X ya. 40 min 4X, jadi angka 4 ini dipindahkan dikalikan ke sini ya. 40 min 4X sama dengan 30 plus X. 10 sama dengan 5X, maka X sama dengan 2. Jadi nilai terendah cempaka adalah 2. Jawabannya adalah D. Selanjutnya kita akan pergi ke soal kaidah pencacahan. Sebuah restoran menyediakan sebuah menu makanan penutup untuk para pelanggannya setiap hari. Makanan penutup yang disediakan setiap harinya adalah di antara es krim, puding, atau pancake. Khusus pada hari Sabtu, restoran tersebut hanya menyediakan es krim. Jenis makanan penutup pasti berbeda dari hari ke hari. Banyaknya kemungkinan susunan menu makanan penutup dalam satu pekan adalah berikut adalah pembahasannya. Nah, ini dia, kita pakai filling slot ya. Banyaknya kemungkinan susunan menu makanan antara es krim, puding, atau pancake. Dengan syarat hari Sabtu hanya menyediakan es krim, dan jenis makanan penutup pasti berbeda tiap harinya. Dapat ditemukan dengan cara berikut. Coba kita selesaikan dengan memulai dari hal yang khusus, yaitu hari Sabtu. Ini filling slotnya. Hanya ada satu kemungkinan untuk hari Sabtu, yaitu es krim, ya kan? Nah, karena hari Sabtu hanya memiliki menu es krim, maka hari Jumat dan Minggu tidak mungkin memiliki menu es krim. Kenapa? Karena makanan penutupnya pasti berbeda dari hari ke hari. Jadi kalau hari Sabtu es krim, hari Jumat tidak mungkin es krim. Hari Minggu juga tidak mungkin es krim. Pasti antara pancake atau puding. Ya kan? Jika kita teruskan apa yang sudah kita peroleh, maka untuk hari-hari berikutnya juga hanya ada 2 pilihan makanan penutup, karena makanan penutup yang sama tidak akan tersedia secara berturut-turut. Misalnya kalau hari Jumat itu puding, berarti hari Kamis tidak mungkin puding, pasti antara pancake atau es krim. Begitu. Maka dari itu, inilah filling slotnya. Ada 2 kemungkinan Senin, 2 kemungkinan Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, 1 kemungkinan Sabtu kemungkinannya hanya 1, dan Minggu ada 2 kemungkinan. Maka kita kalikan 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 1 kali 2 sama dengan 64. Maka ada 64 susunan menu yang memungkinkan. Jawabannya adalah A. Mari kita pergi ke soal selanjutnya. Soal selanjutnya adalah soal tentang peluang. Dalam sebuah kotak terdapat 5 bola merah, 7 bola putih, dan 4 bola hijau. Di antara 2 bola sekaligus, diambil 2 bola sekaligus, diambil 2 bola sekaligus. Jika pengambilan dilakukan sebanyak 600 kali dengan pengembalian, frekuensi harapan terambil bola kedua-duanya hijau adalah, berikut adalah pembahasannya. Saya menggambar kotak tapi sayangnya warnanya kurang terlihat. Mohon maaf. Ini warna merah, ini warna putih sebenarnya, tapi saya simbolkan dengan warna biru karena kertasnya putih. Dan ini adalah warna hijau. Jadi ada 5 bola merah, 7 bola putih disimbolkan dengan warna biru, dan 4 bola hijau. Jadi akan dilakukan 600 kali pengambilan dengan pengembalian 2 bola sekaligus. Maka frekuensi harapan yang terambil dari bolanya kedua-duanya hijau. Untuk soal seperti ini biasanya ada 3 step. Yang pertama, cari dulu ruang sampel. Ruang sampel disimbolkan dengan NS, banyaknya kejadian yang terjadi. Kita gunakan kombinasi. 2C16 sama dengan 16 faktorial per 16 dikurang 2 faktorial, 2 faktorial. Kalau kita hitung, kita coret sehingga mendapatkan 8 dikali 15 sama dengan 8 kali 15 sama dengan 120. Kalau ada yang bingung, 16 faktorial itu kan sama aja seperti 16 kali 15 kali 14 kali 13 dan seterusnya. Dan 14 kali 13 dan seterusnya itu kan 14 faktorial. Jadi 16 dikali 15 dikali 14 faktorial itu sama dengan 16 faktorial. Makanya kita bisa menyederhanakannya seperti itu. Step 2, cari berapa cara 2 bola hijau bisa diambil dari 4 bola hijau. Disimbolkan dengan NE atau ini kejadian yang kita inginkan.
Maka 2C4 karena ada 2 bola yang bisa diambil dari 4 bola. 4 faktorial per 4 min 2 faktorial, 2 faktorial, sama dengan kita hitung-hitung, kita coret-coret, sehingga mendapat 2 kali 3 sama dengan 6. Nah, step 3 adalah cari frekuensi harapan. Frekuensi harapan sama dengan N dikali PE. N itu banyaknya pengambilan dalam kasus ini, dan PE itu adalah NE per NS. Sama dengan 600 dikali 6 per 120 ya, 6 per 120, sama dengan 5 kali 6 sama dengan 30. Kalau misalnya mau disederhanakan juga bisa jadi 1 per 20, hasilnya akan tetap sama 30. Maka frekuensi harapan terambil bola kedudukannya hijau adalah 30 kali. Dan jawabannya adalah A. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf kalau misalnya saya terlalu cepat atau terlalu lambat atau ada kesalahan. Terima kasih sekali lagi. Semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.